Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memang benar setiap kali orang-orang Israel membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka sampai pada hari ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan muka yang tidak terselubung itu, semuanya mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami wartakan masih tetap tertutup, maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri. Sebab yang kami wartakan bukan diri kami sendiri, yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sendiri sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah bersabda, dari dalam gelap akan terbit terang. Dialah juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan dengan referen, perlihatkan kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia berbicara tentang damai kepadanya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Referen, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Referen, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikannya hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul ke belakangnya. Referen, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru ku berikan kepada kalian sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihi kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, "Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Tetapi aku berkata kepadamu, siapa
Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan suatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dimana kita mendengar sabda Tuhan dari Injil Matius. Dalam Injil tersebut, Yesus mengingatkan dua hal penting bagi kita, terutama keagamaan bukan sekedar ritual luar, tetapi harus datang dari hati. Jika iman kita tidak melebihi kepercayaan orang Farisi dan ahli Taurat, kita tidak akan masuk kerajaan surga. Yang kedua, kerendahan hati dan rekonsiliasi itu penting. Yesus mengajak kita agar kita segera berdamai ketika ada permusuhan, bahkan sebelum beribadah. Berdamai dengan orang lain lebih utama daripada menyelesaikan ritual ibadah. Menyimpan kemarahan, kebencian, atau gengsi hanya menambah beban hati. Sebaliknya, cepatlah minta maaf dan saling mengampuni, membawa damai dan kesehatan batin. Mengapa ini penting? Kerendahan hati membantu kita mengakui kesalahan tanpa malu dan berani meminta maaf.